BPJS Ketenagakerjaan dia udah cair. Kok gue belum ya? Kok dia bisa cair? Kok gue enggak ya? Gue kan bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa belum dapat bantuan langsung tunai yang ditransfer ke rekening? Kok dia udah ya? Pasti kalian bertanya-tanya kan seperti itu? Gimana? Kita pecahkan misterinya malam ini. Nah, oke teman-teman semuanya, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini itu hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Banyak banget yang buat status kalau mereka telah menerima bantuan langsung tunai dari program pemerintah tentang mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan ke rekening masing-masing ya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa mereka udah dapat, kalian belum dapat ya? Jadi kayak gini guys, mari kita baca sama-sama artikel yang berikut ini. Jadi teman-teman, pemerintah telah mulai mencairkan dana bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 bagi pekerja yang bergaji di bawah 5 juta hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 ya. Menurut data yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziah, tahap pertama ini dana bantuan langsung tunai baru disalurkan kepada 2,5 juta penerima. Ya, data penerima tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi dari tim agar pendistribusian dana bantuan langsung tunai ini bisa tepat sasaran guys. Ya. Selain itu, Ibu Ida juga menambahkan bahwa mayoritas penerima bantuan langsung tunai pekerja yang bergaji di bawah 5 juta, tahap pertama tersebut memiliki rekening bank badan usaha milik negara. Jadi badan usaha BUMN ya. Bank BUMN tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI, PT Mandiri Persero Tbk, PT Rakyat Indonesia, Tbk atau BRI, PT Bank Tabungan Negara, atau Bank BTN. Ya. Ibu Ida menyebut penerima memiliki rekening di BNI mencapai 900.000 rekening. Kemudian di Bank Mandiri sebanyak 700.000 rekening. Lalu di BRI sekitar 600.000 rekening. Dan di Bank BTN sekitar 200.000 rekening guys. Ya. Seperti diberitakan pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai ini untuk pekerja dengan memberikan 600.000 per bulan selama 4 bulan kepada pekerja yang bergaji di bawah 5 juta. Sehingga total pekerja akan menerima dana itu sebesar 2,4 juta. Dan pencairan dilakukan dalam 2 tahap. Jadi bener juga sih kalau ada yang bilang bulan ini mereka terima 1,2, yaitu berarti bulan ini sama bulan depan kan, terus bulan berikutnya bulan 3-nya itu mereka dapat 1,2 lagi gitu. Jadi dapatnya itu sekitar 2,4 juta guys yang ditransfer. Jadi sekali transfer 1.200.000 ya. Untuk bantuan ini pemerintah akan menyalurkan kepada 15,7 juta pekerja yang dilakukan secara bertahap. Berdoa aja guys. Bagi kalian yang belum mendapatkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan, kalian berdoa aja. Karena kan ini bantuannya bertahap. Nah, pemerintah juga mengeluarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 14 tahun 2020 terkait syarat penerima bantuan langsung tunai pekerja ini guys. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Jadi berikut adalah 6 kriteria pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan bantuan subsidi gaji karyawan sebesar 600.000 berdasarkan pasal 3 dari Permenker tersebut ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia WNI yang dibuktikan dengan nomor induk kepemilikan penduduk, terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.
Jadi kalau kalian udah memiliki nomor kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, agak susah ya ngomongnya ya. Ya, kalian berdoa aja semoga pasti cair. Ya. Pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. Kepesertaan sampai bulan Juni 2020. Jadi kalian harus aktif BPJS Ketenagakerjaannya dan sudah membayar iuran tuh sampai bulan Juni guys 2020 ya. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah 5 juta rupiah. Tuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman gajinya udah di atas 5 juta seperti 5 juta 100, 5 juta 200, 5 juta 500, jangan harap teman-teman dapat bantuan langsung tunai ini ya. Karena ini itu hanya untuk yang menerima gaji di bawah 5 juta rupiah teman-teman. Tuh, yang terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki rekening bank yang aktif. Nah teman-teman, terus kalian pasti pada bertanya-tanya kan, gimana sih cara ngeceknya gitu kan. Cara ngeceknya ini aku udah dapetin artikelnya. Jadi cara cek kepesertaan BP Jam Sostek ya. Untuk mengetahui status kepesertaan BP Jam Sostek bisa melalui beberapa metode teman-teman semuanya. Yang pertama via SMS ya, nanti aku cantumin di sini caranya ya. Ini dia. Tuh, mengutip web BP Jam Sostek, cara cek kepesertaan dan saldo adalah via SMS, bisa melalui nomor 2757. Sebelumnya peserta harus mendaftar via SMS dengan mengetik tuh daftar spasi saldo, pagar nomor KTP, pagar tanggal lahir, pagar bulan tanggal, bulan, dan tahun, pagar nomor peserta, pagar email bila ada. Lalu kirim SMS-nya ke 2757. Setelah terdaftar, peserta bisa mengirim pesan dengan format saldo spasi nomor peserta. Lalu kirim ke 2757 ya. Gitu. Peserta BP Jam Sostek bisa mengunduh aplikasi BPJS TK Mobile secara gratis. Nah, ini lebih simpel sih sebenarnya. Setelah mengunduh, peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Registrasi tersebut untuk mendapatkan PIN. Setelah terdaftar dan login, peserta dapat mengetahui status kepesertaan BP Jam Sosteknya. Terus kalau kalian mau cek via website, itu juga nih, via websitenya bisa cara cek kepesertaan dan saldo JHT-nya via website yang dilakukan melalui HTTPS. Nih, aku taruh di sini ya. Nah, nomor rekening yang sudah didaftarkan di BP Jam Sostek. Bantuan 600.000 akan ditransfer langsung ke nomor rekening masing-masing pekerja. Saat ini BP Jam Sostek sedang dalam proses mengumpulkan nomor rekening peserta yang sudah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan corona dari pemerintah, teman-teman. Jadi pemberi kerja atau perusahaan diharapkan untuk aktif membantu menginformasikan nomor rekening pekerjanya yang sudah memenuhi kriteria. Keaktifan perusahaan dibutuhkan agar mempercepat proses pengumpulan informasi sekaligus pembaruan data peserta. Nah, jadi kalau kalian itu adalah seorang pekerja, ya kalian bisa bilang atau kalian bisa mengingatkan ke HRD-nya ya. Untuk update nomor rekening kalian supaya kalian bisa terdaftar. Karena pasti kan kalau kalian kerja itu pasti yang ngurus HRD-nya ya. Gitu teman-teman. Next. Bagi mereka yang sudah memenuhi syarat, pemerintah memastikan bahwa bantuan 600.000 akan ditransfer langsung ke rekening pekerja yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, yakni terdaftar di BP Jam Sostek dan memiliki gaji di bawah 5 juta.
Pekerja tak perlu mendatangi kantor BP Jam Sostek ya, teman-teman. Bantuan corona ini disalurkan dalam 2 tahap. Bantuan yang pertama disalurkan pada kuartal 3 2020, sedangkan bantuan corona tahap kedua akan disalurkan pada kuartal 4 2020. Diperlukan sekitar 13,8 juta pekerja formal yang memenuhi syarat dan menerima bantuan corona ini. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program bantuan 600.000 bagi karyawan ini mencapai 33,1 triliun. Wow. Dan artikel ini guys sudah terpercaya guys, sudah tayang di kompas.com dengan judul cara memastikan dapat bantuan karyawan 600.000 atau tidak. Ya, gimana guys? Kalian sudah tahu, sudah mengerti, kalian bisa langsung download aplikasinya, kalian lihat status kalian di BPJS-nya, dan semoga semuanya bisa cair ya. Jadi daya beli kita juga meningkat lagi teman-teman. Gitu, aku buka kacamata dulu sebentar. Dan semoga bantuan pemerintah ini benar-benar tepat sasaran ya. Benar-benar ditransfer ke rekening yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Begitu teman-teman ya. Gimana infonya? Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan aku mohon bantuan sama kalian, kalau kalian suka sama video ini, yuk kalian klik tombol like. Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk kalian klik tombol subscribe. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar aku mau buat konten video apa lagi. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Ya. Terima kasih guys. Kalian udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.